Halo petualang Nusantara, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa bahwa manusia dan satwa liar sebenarnya berbagi ruang hidup yang sama. Namun seiring bertambahnya pemukiman dan berkurangnya habitat alami, pertemuan antara manusia dan ular pun semakin sering terjadi. Tak jarang pertemuan ini juga menimbulkan kepanikan bahkan korban. Ular dianggap ancaman, sementara di sisi lain ular hanya mencoba bertahan hidup di lingkungan yang kian menyempit dan konflik pun tak terhindarkan. Di episode kali ini, Panji akan mengajak kalian melihat langsung korban gigitan ular dan memberikan pertolongan kepada korban dengan ilmu yang sudah sering Panji praktekkan di lapangan. Ikuti terus Panji Petualang karena pengetahuan bisa menyelamatkan nyawa kali ini. Saat ini Panji akan mengunjungi rumah di sebuah desa, rumah milik Bang Ulung, seorang nenek yang usianya dikabarkan sudah mencapai 100 tahun. Tapi bukan usianya yang membuat kisah ini menarik. Saat sedang beraktivitas di sekitar rumahnya, Mak Ulung digigit oleh ular hijau ekor merah, Trimeresurus albolabris. Nyandak cai haneut, tong cai panas haneut we, haneut terus uyahannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad na ieu. Cima. Assalamualaikum. Nih. Oh. Salim heula ka dieu, salim heula. Nyerinya. Viper ini. Ini emaknya kena gigit ular viper ya. Tapi kejadiannya iraha. Jadi nyarios nama ku kamarang. Kesana saya ke kamarang moal kieu. Ya ada moal bareng ya. Mana? Oh iya, urut digegelna. Muhun. Ini namanya Mak Ulung. Kayaknya kena gigitan ular viper teman-teman. Nih, ini ada bekas gigitannya di sini. Mudah-mudahan gak nekrosis. Ini udah sampai sini nih. Ini udah ada pembengkakan sampai sini. Kejadiannya kemarin. Bismillah. Mak Ulung binti Fulan binti Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Panji mulai dengan mengompres bagian yang tergigit dengan air hangat yang dicampuri garam untuk mengurangi nyeri sekaligus menenangkan jaringan sekitar luka dan mencegah racun menyebar dengan luas. Semua proses mesti dilakukan dengan hati-hati mengingat usia Mak Ulung yang sudah sangat lanjut. Umurnya beliau ini 100 tahun teman-teman. Jadi obatan nggak bisa. Gak bisa tidur katanya si emaknya, nahan sakit, katanya sakit banget. Ini harus dipres dulu nih teman-teman, jadi nggak pakai obat apapun, pres pakai tangan. Biar bengkaknya ngempes dulu, kasihan soalnya. Nah tuh tinggali enak mah tuh deplek itu menjengul teuing aya nama siga bisul. Tadi mah meni pucung hul siga bisul karunya ninggal lagi. Setelah mengompres area gigitan dengan air hangat, ramuan berbahan alami yang telah disiapkan pun dibalurkan ke kulit si nenek. Ramuan yang biasa digunakan ini adalah ramuan perpaduan pengetahuan tradisional dan pengalaman bertahun-tahun. Orang digigit ular malah dipakein bungkus kain. Kok nggak dibuka aja? Kalau dibuka nantinya malah nekrosis. Jadi kita kompres pakai ramuan itu biar bengkaknya itu cepet kempes. Karena kalau korban gigitan ular gibuk itu atau ular jenis-jenis viper, mau gibuk mau jenis viper apa gitu ya, itu sih korban tangannya harus nggak banyak gerak gitu. Beda sama yang bengkaknya kena kayak radang kena bacok atau apa gitu, beda gitu. Kalau ini kena bisa guys, jadi harus bener ngobatinya. Kalau sampai salah pengobatannya malah jadi nantinya ngerusak jaringan korbannya gitu. Tak berhenti sampai di situ, luka pun diberi penyangga untuk menjaga tekanan dan mencegah pembengkakan menyebar. Semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena tubuh rentan di usia 100 tahun membutuhkan penanganan ekstra.
Jadi kalau pasien gigitan ular itu harus kita obatin sama rasa sayang. Jadi kita harus sayang teman-teman. Nah frekuensi sayang kita itu akan diserap oleh mereka yang terkena gigitan, dan itu akan lebih mempercepat penyembuhan dari bekas gigitannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih sehat kembali sedia kala. Karena beliau ini walaupun 100 tahun umurnya, tapi masih bisa nyari kayu bakar ke hutan. Subhanallah ya. Mohon doa dari teman-teman juga. Oke. Hari ini Panji kembali datang ke rumah Mak Ulung dengan harapan sudah ada perkembangan sejak hari pertama pengobatan. Sehat, Mas. Sehat, Mbak. Ya Allah. Ya, adik-adik. Ya ampun, ini kasihan banget digigit. Ya Allah. Sekarang rasanya gimana, Mbak? Rasanya gimana? Udah enakan? Udah. Kamarang ini video. Kamarang mewah, lain kamarang. Mama kagak gel orang. Ayo, Ma. Orang ya lain kamarang, tuh kamarang. Oh, sore dan makanya agak ke. Kabur kan hejon Terus terlihat. kabur orangnya. Ubaran deui nya. Di ubaran deui. Ku Panji dijampe deui. Sampai. Heeh. Cat. Apa zaman ini semuanya? Iya, lo nyampe nama. Nah, ini kita kasih jahe. Nah, ini jahe yang masih fresh. Jadi kita pakainya bukan jahe-jahe yang udah di ini. Nah, ini kita gosok dulu caranya. Nah, ini elastis band fungsinya agar ototnya tidak banyak bergerak, Bang. Jadi Beristirahat lah ya. kalau misalkan semakin banyak bergerak, nantinya akan membuat si bisa yang masih ada di sini itu Terus menjalan. Jadi ketika tidak bergerak bisa udah dilumpuhin pakai obat. Jangan sampai dia melebar merusak jaringan lain ya. Ngeri aja. Ngeri aja. Wah, kagak risukan ge. Nama Karak sapoe terus tempe. Kita kemarin itu benar-benar kayak balon. Iya. Bang, gede bener tangannya sampai sini. Ini teteh tahu nih. Kayak pipi anak kecil tuh bulat dia. Nah, kalau ini udah Udah jauh banget. gila. Jauh 1 hari loh. Sampai udah mikirin 2 minggu tadi. 1 hari. Bisa coba balik. Amin. Doain. Amin. Mak dua yang Amin. Amin. Keesokan harinya Panji meminta Alex, salah satu tim Panji, untuk kembali mengunjungi rumah si nenek untuk memastikan bagaimana perkembangan kondisi tangannya sekarang. Dan alhamdulillah, seperti yang terlihat, tangan yang sebelumnya bengkak kini kembali normal. Tak ada lagi tanda-tanda infeksi atau pembengkakan. Semua ini bukan karena Panji, tapi karena pertolongan Allah dan doa dari orang-orang di sekelilingnya. Alam selalu menyimpan cerita, dari yang indah hingga yang penuh bahaya. Dan di malam yang tenang, sebuah kabar mengejutkan datang tiba-tiba. Seorang bocah bernama Valdi dikabarkan tergigit seekor ular viper saat bermain tak jauh dari rumahnya. Ubarannya, kamu tadi ubaran, efeknya ke bisa baru begini, bisa lebih sakit, vitaminnya. Bukan ular sembarangan, bisa dari gigitannya dapat menyebabkan pembengkakan hebat, kerusakan jaringan, bahkan mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Bismillah. Bismillah. Entong sakit. Ya kamu sok lek terus. Sok lek. Saya obat tunggeuna soalnya sok. Jagoan lah. Sok. Nah, kalau kena ular gibuk itu beda sama kena kobra. Kalau kena kobra biasanya korban tuh susah makan karena lambungnya kena. Kalau kena gibuk itu biasanya hari pertama itu dia bengkak di bagian tangan sampai nanti 3 hari kalau nggak diapa-apain, kalau diobatin itu efeknya bisa nekrosis parah teman-teman. Nekrosis itu jadi perusakan sel dan itu bisa membuat tangan ini nantinya busuk. Nah ini udah bener air panas, kompresan, sama garam. Ini kita campur ke sini, fungsinya buat ngurai bisa
Jadi kalau misalkan posisinya udah busuk gak bisa dipakein air panas sama garam. Tapi kalau misalkan masih begini, ini masih bisa ya. Insya Allah bisa nyembuhin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ninggalin itu kasih. Panji mulai dengan tindakan pertama, yaitu mengompres area gigitan menggunakan air panas yang sudah dicampur dengan garam. Air panas membantu melancarkan sirkulasi darah di sekitar luka, sekaligus mengurangi nyeri dan ketegangan otot. Sementara garam memiliki sifat antiseptik alami yang membantu membersihkan permukaan kulit dari bakteri hingga mencegah infeksi ringan di sekitar area luka. Semua harus dilakukan hati-hati. Apalagi korban adalah anak kecil yang tubuhnya masih sangat sensitif terhadap bisa. Ini kita mau kasih dia etnoserpentologi. Ini teknik nyocok jarum ke bagian yang bengkak ini biar tangannya keluarin darah kotor yang masih terkontaminasi sama racunnya. Nah, di sini satu, sama di sekitar sini satu. Untuk hari ini jadi 2 cok dulu, besok insya Allah kempes. Cok, lihat si Amang Eta weh, ngalih si Amang Eta nya. Tos kasih tuh. Keluar. Tuh, ngali nih. Hidung gitu getih nage. Iya, ya. Hampang langsung kan? Nikmat. Harus ya. Iya, lamun tadi keluarkan bisa cok ya di mana jalan keluar getih. Nyeri tuh. Was, jarum lagi leutik atuh udah lain pakai jarum. Yang kena dipatok lah tuh. Gede itu. Besok sore kita cek lagi, tapi nggak pakai jarum. Tenang, udah pakai jarum udah sekali doang. Ngeluarin sekali bisanya supaya keluar, biar kamu nggak kejeng, nggak gebeng. Besok kita ganti perban ya, biar perban yang enak. Sementara dulu pakai ini. Sudah digerak-gerak ya. Ulah waka digerak-gerak, selagi ancan pakaikan elastis bender. Elastis bender itu aya di apotek 5 kudu paci kampek ngeserna, tar ngeser heula isu. Keesokan harinya, Panji kembali mengunjungi Valdi. Alhamdulillah bengkaknya mulai berangsur kempes. Kondisinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ala sayyidina Muhammadin. Tibil qulubi. Wa dawaiha. Wa afiatil. Abdani. Wa sifaiha. Wa nuril. Absori. Wa diyaiha. Wa ala alihi. Wa sahbihi. Wa salim. Coba kia ya. Luruskan deh. Tuh, nggak nyeri kan? Sekali deh, orang salawatinya. Alhamdulillah. Kempesan gini kayak nama tuh salawat mus. Percaya itu kan salawat. Percaya salawatnya bisa jagakan sakit. Bismillahnya, mudah-mudahan disapaatan ku Rasul. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kali ini Panji tidak datang sendirian, ditemani oleh Dr. Fani, seorang tenaga medis yang akan langsung memeriksa kondisi Valdi secara menyeluruh dan mendapatkan penanganan medis dengan cara yang tepat. Ini yang benjul-benjulnya. Ini bengkaknya ya. Ini bagian sini udah bengkak sampai situ nih saya elastis. Hari ketiga, Valdi diantar keluarganya mengunjungi kediaman Panji di Black House. Panji akan memberikan perawatan lanjutan untuk luka bekas gigitan ular viper di tangannya. Dengan air hangat yang sudah Panji siapkan, tangan Valdi dimandikan perlahan. Suhunya pas untuk membantu merelaksasikan otot dan melancarkan aliran darah di sekitar bekas gigitan. Jadi ini tujuannya biar tangan dia nggak terus lurus teman-teman. Jadi biar sarafnya, motoriknya itu aktif lagi. Nah ini di hari ketiga, di hari pertama kondisinya kayak gini teman-teman. Nah di hari kedua kondisinya masih kayak gini teman-teman. Nah di hari ketiganya yang barusan itu kayak gini.
Jadi kelihatan banget ya perbedaannya, mulai dari begeng sekarang udah lumayan lentur, alhamdulillah. Sembuh, sehat deh. Hari berikutnya Panji mengajak Valdi untuk menemui Dokter Fani di klinik. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, kini waktunya untuk memastikan kondisi Valdi lewat pemeriksaan medis langsung. Semoga kali ini Valdi sudah dinyatakan sembuh ya teman-teman. Ini gimana dok keadaannya sekarang? Udah bagus banget, bengkaknya udah hilang, cuman tinggal peradangan sedikit di sini tadi ya. Alhamdulillah udah kita bisa nyatain udah beres ya dok. Pemulihannya. Alhamdulillah. Nah, tinggal pakai salep center ya dari dokter. Dokter makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Di mana abah? Menjelang sore, rumah Panji tiba-tiba kedatangan beberapa warga. Awalnya Panji pikir mereka hanya ingin berbagi cerita atau sekedar mampir. Tapi ternyata salah satu dari mereka mengalami hal yang cukup serius. Seorang bapak menjadi korban gigitan ular Piper. Itu. Diraha digegel nap, bah? Tadi pisan. Ampun kunaon lu bibung. Bunga lakina Udah. Aya awewena ada pasti tanya berpasang-pasangan atau rasepuan. Nyerinya. Nyeri pisannya. Emang gitu. Jadi orang gibung teh ular tanah teman-teman, ular Malayan Pit Piper. Populasinya di Indonesia sangat banyak. Biasanya menempati areal perkebunan, sawah dan sekitar pinggiran areal perdesaan. Pasti kalau orang kena gigit gibuk itu kalau enggak tangannya, kakinya yang kena, jarak kepalanya. Dah soalnya enggak atraksi gitu ya. Bukan sok tangannya biar saya tanda. Bismillah, udah ke bawahin dulu. Dah santai aja, santai, nggak apa-apa. Sok minum dulu madunya, sok tadi Alek kasih sepuhnya. Jual. Kita kasih madu biar nih badannya yang panas ini dingin gitu. Ambil anduk yang bersih, ambil air panas. Nih, ini ular gibuk simpan di situ, biar si bapaknya takut. Oh, Pak, tenang. Jadi, tanya nih, jawabnya. Gibuk lalakina, teman-teman, tuh si bapaknya langsung takut. Enggak apa-apa, Pak. Jadi ini edukasi aja, buat edukasi. Saya nggak akan gigitin lagi. Masa iya begitu? Ini buat edukasi aja. Kalau ular gibuk itu sebetulnya dia itu pasif. Jadi ketika ketemu orang, karena dia itu indera penglihatan, penciuman sama perasanya itu kurang peka. Jadi ketika ada orang datang, teh beda jeung kobra yang lari. Gibuk mah cicing kene. Aduh, Pak macok teh, krek, waduh. Rasanya nikmat ketika macok gibuk. Lain bohong. Kenapa saya setenang ini? Gitu. Karena kami teh punya pengalaman buat ngobatin orang kena gigit ular. Alhamdulillah punya pengalaman. Jadi nanti kita obatin pakai teknik namanya etnoserpentologi. Abang minum dulu ini ya. Minum dulu obatnya. Ini obat racikan kami sendiri, ini tinggal satu teman-teman. Masalahnya bahannya susah. Untungnya iki bantu iki diangkat cepet. Nah, tangannya. Nah, biar bapaknya nggak gerak tangannya, jangan banyak gerak tangannya. Bapak diminum dulu. Biar nggak terus jalan. Bismillah. Ini udah tepat, udah benar. Cuma untuk sementara ini salah nih. Jadi kalau misalkan memang ngobatin orang kena rodos yang benar, itu bukan kayak gini caranya. Jadi dia elastis banded dulu. Sakit dia tangannya kalau begini. Gue kasih. Ini Pak Cokap gimana Pak? Ray, tadi Ray mumpung masih candila ya. Alhamdulillah Pak. Wayahna Pak, wayahna Pak. Tuh, coba Ray, kurang diterlanjur ya Bapak. Sok wayahna Pak, wayahna heula wayahna. Mending nyeri ayeuna daripada henteu. Sok tahan. Bapak digigitnya bukan sama kobra masalahnya, sama Piper. Kalau Piper itu harus kita urai bisanya pakai air panas.
Kenapa? Karena sifatnya bisa ini kan senyawa yang dibuat oleh hewan. Jadi disuntikan, nah untuk bisa melemahkan bisanya supaya tidak menjalar kemana-mana dan lemah gitu loh. Dia tidak merusak jaringan, karena hemotoksik, bisanya Viper itu kalahnya sama panas. Jadi kalau misalkan ngobatinya itu kalau nggak pakai serum, itu antara dua, yaitu dibakar dan juga dilehang pakai air panas kayak gini gitu. Ini saya udah siapin ramuan juga teman-teman, jadi biar anget, jadi nggak. Nanti 2 hari lagi saya tengok Abah ya ke rumah. Kita pastikan ini jangan dibuka selama 2 hari. Ntar 2 hari lagi saya tengok, insya Allah sembuh. Alhamdulillah, korban sudah berhasil ditolong. Bismillah, mudah-mudahan 2 hari nanti kita lihat, kita buka gipsnya, Abah bisa sehat kembali seperti sedia kala tanpa ada keluhan lain. Ya, amin. Allah ya rabbal alamin. Oh, tadi kan Abah, wah. Tadi gimana? Sakitnya kayak gimana sakitnya? Enak. Di sini sakit gak pas tadi, pas dikompres? Sakit pisannya? Tapi sekarang gimana? Enggak, enak sekarang mah, nyaman. Dah. Alhamdulillah, ya rabbil alamin, ya Allah, ya Rabbi. 2 hari setelah kejadian, Panji pergi mengunjungi rumah si bapak. Kegiatan yang biasa Panji lakukan pasca pengobatan untuk memastikan kondisi pasien benar-benar membaik. Lokasinya nggak jauh dari rumah Panji, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Katanya sih udah mulai baikan, mudah-mudahan udah sembuh. Ya. Hebat deh si bapak. Sehat. Kumaha sepuh? Alhamdulillah sehat. Ayo mah digigit. Geus teu nyeri kan? Kemari mah dicuri-curi. Waduh, kemarin mah tuh. Alhamdulillah. Jadi kumaha Bah, cari tanah apa? Cari tama, ajukan dia sampah. Kita pakai semso, karawu, dikaitkan kan kita sampah nanti kamu roda, dikaitkan, enggak. Cabak si orang itu teh, terus nyantokan dia ngegel, terus ngegel, gurawil, trek, terus gurimpa. Kalau situ teh, ternyata orang itu gulipakan, berarti masuk kurang mer. Itu. Gak sadar dia kepatok teman-teman. Banget lo kali, berat bisa lompat. Berat. Nah kan, teman-teman, ini bekas digigitnya, tuh, ya, cuma jadi kayak gini. Nah ini kalau misalkan pengobatannya lebih cepat, dalam artian pertolongannya lebih cepat, lebih tepat, nah itu pasien nggak akan mungkin cacat. Ini kebanyakan cacat tuh nggak ada jari hilang lah, apa segala macam, itu salah penanganan teman-teman kayak gitu. Udah deh, saya Panji Petualang, terima kasih udah nonton video kali ini. Doain kami semua supaya makin sehat, ya, makin bager. Mudah-mudahan doanya sama buat kalian juga ya, sehat selamat dunia akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum, salam lestari, salam konservasi. Bye teman-teman. Semua kejadian ini mengingatkan kita bahwa gigitan ular bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, tanpa mengenal usia atau tempat. Tapi, di balik semua kejadian itu, ada satu hal yang membuat kami terus bergerak, yaitu harapan. Harapan untuk sembuh, harapan untuk hidup, dan harapan agar masyarakat makin sadar akan pentingnya penanganan yang cepat dan tepat. Sampai jumpa di petualangan berikutnya bersama Panji di Petualang Nusantara. Semoga apa yang kami lakukan bukan hanya menyelamatkan, tapi juga mengedukasi. Assalamualaikum, salam lestari. Bye-bye teman-teman.